Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2610 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 16 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tentang orang-orang hebat. Orang-orang yang diberikan satu penghormatan, diberikan salam dari Rasul Paulus. Saya yakin dan percaya mereka yang tercatat di dalam firman Tuhan ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang sangat-sangat dihormati oleh Rasul Paulus. Kenapa mereka sangat-sangat dihormati sehingga mereka ditulis Rasul Paulus di pasal 16 ini? Karena saya yakin dan percaya mereka orang-orang hebat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita belajar tentang orang-orang hebat di pasal 16 ini. Yang pertama kita belajar tentang Febe yang hospitality-nya luar biasa pada hamba-hamba Tuhan. Kita juga sudah belajar orang hebat yang kedua, Priscilla dan Aquila, teman sekerja dalam Kristus Yesus yang sangat berdedikasi tinggi dalam pelayanan. Kita juga belajar yang ketiga, Epenetus, buah sulung pelayanan Rasul Paulus di Asia. Yang keempat kita belajar Maria, seorang pekerja keras dalam pelayanan. Yang kelima kita belajar ada Andronikus dan Yunias di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Andronikus dan Yunias kita belajar tentang persahabatan yang sejati. Yang keenam kita belajar dari Ampliatus, seorang yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, seorang yang suka melayani Tuhan karena cinta Tuhan. Haleluya. Dan yang ketujuh kita belajar orang hebat. Yang ketujuh dari firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan bersama-sama pada hari ini. Yang ketujuh adalah Urbanus, teman sekerja dalam Kristus. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa pelayanan itu bukan one man show, bukan Superman, melainkan super team. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus, dia tidak bekerja sendiri, tetapi merekrut 12 murid. Amin. Untuk menjadi tim pelayanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus sangat terbuka dalam pelayanan dengan merekrut banyak murid untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan.
dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 di sana, saudara dapat melihat bahwa Rasul Paulus dia merekrut banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena Rasul Paulus sadar bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Pelayanan itu adalah kerja tim. Amin. Bapak Ibu Saudara, Urbanus memberi diri untuk menjadi rekan teman dalam Kristus dalam pelayanan. Urbanus dipilih Rasul Paulus untuk menjadi teman sekerja atau tim pelayanan sudah pasti. Rasul Paulus melihat Urbanus orang yang rendah hati, yang mau diajak untuk bekerja sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau pelayanan saudara, kita tidak ada kerendahan hati di sana. Kita masing-masing membawa ego kita masing-masing. Saya yakin dan percaya saudara, pelayanan itu tidak akan jalan. Pelayanan itu akan berantakan. Kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan adalah orang-orang yang memiliki karakter Kristus di dalam diri mereka. Amin. Memang betul saudara, di saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan, terkadang kita masih belum tahu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kadang kita nggak tahu saudara, bagaimana cara memulai dan sebagainya. Mungkin saudara sama atau bahkan lebih parah atau mungkin lebih baik daripada saya. Di saat kita dipanggil Tuhan, saudara saya masih ingat, saya masih belum tahu berdoa. Apalagi sharing firman Tuhan masih sangat-sangat awam. Baru bertobat langsung sekolah Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana Tuhan proses saya dengan luar biasa. Saya yang tadinya tidak bisa berdoa, Tuhan bentuk. Tuhan betul-betul izinkan proses yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Amin. Sehingga saya sungguh merasakan Tuhan beracara dengan luar biasa, menghancurkan semua ego, kesombongan dalam diri saya. Sehingga di dalam pelayanan saudara, kita dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena apa? Ego kita sudah dihancurkan. Tapi kalau kita masih bawa pride kita saudara, masih kita bawa kesombongan kita, maka pelayanan itu akan berantakan, akan hancur, cepat atau lambat. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Urbanus dipilih Rasul Paulus untuk menjadi rekan sekerja dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu karena Rasul Paulus melihat kehidupan Urbanus yang rendah hati. Amin. Sehingga dapat bekerja sama sebagai tim pelayanan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Urbanus kita dapat belajar bahwa saudara yang tadinya dipanggil untuk melayani Tuhan, Tuhan mau saudara dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan mau saudara merendahkan diri saudara, ego saudara. Kita harus bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus beracara dalam hidup kita ketika kita ada kerendahan hati. Amin. Tapi kalau yang ada dalam diri kita ini ego, kesombongan, saudara, saya yakin dan percaya kita tidak akan maksimal dalam Tuhan. Malah pelayanan kita ditolak Tuhan. Karena apa? Kita masih ada kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Urbanus dipilih menjadi tim pelayanan Rasul Paulus. Karena apa? Karena Urbanus seorang yang rendah hati. Dia mau bergandengan tangan, bekerja sama dalam pelayanan. Haleluya. Yang ke-8 atau yang kedua hari ini,
Stakis, seorang yang dikasihi Rasul Paulus. Orang hebat yang ke-8 atau yang kedua hari ini adalah Stakis. Dia dikasihi oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus sangat mengasihi Stakis? Sudah pasti karena Stakis seorang yang taat. Amin. Seorang yang dengar-dengaran pada pimpinan dari otoritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kalau mau mendapatkan kasih dari pimpinan saudara, saudara harus hidup dalam ketaatan. Ada banyak orang sudah Kristen, sudah terlibat dalam pelayanan, masih kepala batu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang murid Kristus sejati sudah pasti dia hidup dalam ketaatan. Amin. Dia dengar-dengaran. Ketaatan itu apa sih? Apa yang saudara dengar, saudara kerjakan. Itu baru bilang taat. Amin. Banyak di antara kita sudah banyak mendengar. Kita sudah sering kali mendengar perintah Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya kepala batu, saudara. Saya yakin percaya pendengar tidak ada yang keras kepala batu, tidak ada. Semuanya dengaran, taat. Bukti ketaatan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stakis dipilih untuk menjadi rekan pelayanan daripada Rasul Paulus karena apa? Dia taat. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Dan dia cinta pelayanan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah terpilih untuk menjadi orang percaya, sudah terpilih untuk melayani Raja di atas segala raja, sudah seharusnya kita hidup dalam ketaatan. Amin. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Saya yakin percaya kalau kita taat, takut akan Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, oh haleluya, pasti saudara diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Stakis, seorang yang dikasihi Rasul Paulus karena dia taat, dia takut Tuhan, dia cinta pada pekerjaan Tuhan yang membuat Rasul Paulus mengasihi dia. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan firman Tuhan ini, saya yakin saudara akan mendapatkan kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih, saudara akan melihat hal-hal yang heran dan ajaib Tuhan akan kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita pribadi yang taat, takut Tuhan, cinta dalam pekerjaan Tuhan. Masa sih Tuhan tutup mata? Sudah pasti Tuhan melihat, memperhatikan, dan memberikan upah kepada saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukumnya kan kalau kita mau dikasihi, ya kita harus mengasihi. Amin. Kalau kita mau mendapatkan pengampunan, ya kita harus mengampuni. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus jadi berkat. Amin. Dan saya yakin percaya saudara, kalau kita hidup seturut dengan kebenaran firman, sudah pasti kita akan dikasihi. Bukan oleh manusia, tetapi dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ke-9 atau yang ketiga hari ini, Apeles. Saudara perhatikan ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Haleluya. Saudara, yang ke-9, orang hebat yang ke-9 atau yang ketiga hari ini adalah Apeles, seorang yang murni hatinya. Saya yakin dan percaya tahan uji di sini itu selalu diibaratkan sama seperti orang yang memproses emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, emas itu, kadar emasnya itu nanti jadi murni ketika dia diuji oleh api.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk hidup dalam Tuhan, sudah pasti dia akan mengalami yang namanya ujian. Ujian beda dengan pencobaan. Pencobaan itu tujuannya apa? Untuk menjatuhkan orang. Beda dengan ujian. Ujian itu, saudara, pada akhirnya orang yang berhasil melewati semua ujian itu, mereka akan apa, saudara? Akan mendapat upah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bedanya. Pencobaan dan ujian. Pencobaan tadi apa? Tujuannya untuk menjatuhkan orang. Beda dengan ujian. Ujian itu kalau kita bisa melewati semuanya itu, kita akan naik level. Amin. Ujian itu akan memurnikan semua motif dan modus dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang menggunakan iman Kristennya itu untuk mendapat pengasihan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Apeles. Dalam pelayanannya mengikut Yesus, tidak ada motif modus lain selain daripada menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia dianiaya, dia tidak menyerah, dia tidak mundur. Dia terus maju dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahan uji. Kita harus setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang yang murni hatinya pasti akan mengalami proses hidup yang luar biasa. Tapi dia tetap tahan uji. Dia tetap setia. Dia tetap tekun. Oh haleluya. Saya yakin dan percaya, orang yang tetap bertahan dalam kemurnian hatinya pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Apeles orang hebat karena dia tetap murni hatinya walaupun dia dipenjara, dianiaya, dipukul, tapi cintanya, kasihnya, imannya kepada Kristus Yesus Tuhan tidak berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Apeles seorang yang murni hatinya. Makanya tidak heran, Apeles adalah orang hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar tentang orang-orang hebat. Yang ketujuh atau yang pertama hari ini, Urbanus, teman sekerja dalam Kristus. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja, saudara harus bersyukur. Karena kita melayani bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ke-8 kita belajar orang hebat. Yang ke-8 adalah Stakis. Stakis seorang yang dikasihi. Kenapa Rasul Paulus mengasihi dia? Karena dia ada kerendahan hati. Dia taat, dia takut Tuhan, dia cinta pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Stakis ini orang yang dikasihi Rasul Paulus. Saya sebut dia orang hebat. Dan yang terakhir, yang ke-9 dari perenungan kita hari ini tentang orang-orang hebat. Yang ke-9, orang hebat yang ke-9 adalah Apeles, seorang yang murni hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita. Dan mereka yang berulang tahun Tuhan Yesus memberkati, memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Khusus untuk orang tua kami terkasih, Mami yang ada di Manado, Tuhan Yesus memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Selalu menyertai orang tua kami tercinta, Oma, Mami, dan Den yang ada di Manado. Tuhan pelihara,
Tuhan beri umur panjang, sehat dan kekuatan bersama dengan orang tua kami, Papa yang ada di Manado. Tuhan pelihara dan berkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.